Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Seperti janji saya di video sebelumnya Sobat, bahwasanya saya akan mereview dari dua buah pusaka, yang mana pusaka ini baru saja tak dapatkan kemarin. Jadi kemarin itu saya ke rumah salah seorang teman tosan aji saya di Mojo Agung, dan beliau memiliki pusaka yang istimewa. Meskipun Sobat, kalau kita melihat di sini, untuk diwarangkanya, warangka sangat sederhana banget. Diwarangkanya sangat sederhana seperti ini. Nah, ini menurut dari keterangan teman saya, dia itu didapat dari temennya. Jadi temennya waktu itu dia datang ke rumahnya, kalau nggak salah hampir maghrib gitu, bersama dengan anaknya, membawa pusaka tombak ini. Nanti Mas Tony kalau sama pengen tahu kisah yang seperti apa, dia didapatkan dari mana gitu, sama tanya saja langsung ke orangnya gitu. Karena kebetulan temannya itu juga teman saya juga Sobat. Nah, coba akan saya tunjukkan kepada Anda. Nah, dia dibalut kayak gini untuk di pecinya. Jadi coba kita akan melihat seperti apa ini bentuk dari pusakanya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya Sobat. Mungkin sekilas gitu, sekilas dari tombak ini dia tidak ada keistimewaan sama sekali. Tetapi saya gini Sobat, sebenarnya waktu itu saya mau pamit pulang ke teman saya gitu. Terus dia menunjukkan salah satu dari tombak barunya. Ini juga saya dapat baru Mas, katanya gitu, tombak ini. Nah, setelah diturunkan dari landaiannya, karena landaiannya tinggi banget gitu loh. Terus ditunjukkan kepada saya, tak lihat-lihat loh. Kok saya itu jadi teringat dua buah tombak saya, tombak Wijaya Kusuma saya, yang mana untuk di keduanya sudah termahar ke ini ya, ke pelanggan saya. Kedua-duanya kayaknya adalah seorang kolektor, yang satu ke Palembang, yang satu lagi kalau nggak salah itu ke Sulawesi. Itu tombaknya memang mirip, mirip, dan pamornya pun juga hampir-hampir sama. Nah, saya terus teringat dengan tombak tersebut karena apa? Karena kalau kita melihat di sini Sobat, untuk di bagian ini, di bagian bawah dari tombaknya ini, nah ini seperti kayak kuncup bunga. Nah, kalau yang saya miliki waktu itu, yang sudah termahar keduanya itu, nah dia agak ada semacam kayak kelopaknya di sini. Nah, di sini kayak gini. Tapi kalau untuk yang ini dia masih masih kuncup gitu loh. Belum mekar gitu maksudnya. Nah, ini. Dan untuk di pamornya sendiri Sobat, juga saya lihat sekilas gitu. Sekilas pun juga kayak pamor Wahyu Tumurun. Jadi kedua buah tombak saya yang sudah dimahari oleh kedua orang kolektor tadi, itu dua-duanya adalah sepengetahuan saya tombaknya pamornya Wahyu Tumurun. Dan ini pun juga kemarin waktu saya lihat loh, kok kayaknya ini pun juga pamornya Wahyu Tumurun. Kalau Anda melihat di sini Sobat, untuk di keutuhan dari bilahnya ini masih tergolong utuh. Nah, jadi tombak ini masih tergolong utuh. Dan pusaka ini insya Allah, tombak ini mungkin dahulu Sobat, ini dipakai sebagai atau dipusakakan oleh pemiliknya. Kemungkinan seperti itu. Dan ini metuknya ini dia metuk sambungan, jadi metuknya ini iras, jadi tidak copotan ini. Nah, ini adalah pusaka yang pertama yang saya review untuk di episode kita kali ini. Dan pusaka ini sebenarnya tidak dalam jangkauan saya, dalam artian saya memang ke tempatnya beliau, ke tempat teman saya itu memang mau mengambil kerisnya Sobat. Nah, keris yang ini, karena waktu itu tak lihat di statusnya dia loh, dia kok punya keris bagus gitu loh. Nah, akhirnya terus saya meluncur ke sana, dan setelah sudah deal dan saya mau pamit pulang, dia menunjukkan bahwasanya dia punya tombak baru. Nah, tak lihat-lihat loh, kok kayak tombak saya yang kemarin ya. Yang sudah termahar itu tombak Wijaya Kusuma. Nah, akhirnya ini terus tak ambil sekalian Sobat. Alhamdulillah waktu itu pun juga masih ada dananya gitu. Nah, ini kalau kita di militer itu ada pangkat seperti ini nih. Kira-kira pangkat apa ini? 1 2 3 4. Ini ada 4 ini. Ini sudah sudah pangkatnya sudah apa ini kalau dia 4 kayak gini Sobat. Udah, pokoknya ini insya Allah juga bagus. Dan sebagai sebagai sebuah pusaka pun juga ini sudah layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah ageman. Nah, itu seperti itu. Dan juga sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwanya pusaka ataupun keris, tombak, dan juga yang lainnya ini adalah sebagai wujud doa dan harapan kita loh ya, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, agar kita itu senantiasa ingat
kita itu senantiasa iling dengan apa yang kita cita-citakan dan apa yang kita doakan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kita memiliki pusaka sama dengan memiliki doa. Memegang pusaka sama dengan memegang doa. Artinya seperti itu, sobat. Oke, kita lanjut untuk di garisnya. Nah, untuk yang ini kalau Anda melihat, dia itu memang dapat kayak gini katanya. Nah, waktu itu Mas, saya itu main ke tempat teman saya di Kediri. Nah, menurut cerita dari teman saya gitu. Nah, setelah di situ ada orang tua gitu membawa 3 buah keris. Nah, membawa 3 buah keris disodorkan ke teman saya. Nah, di teman saya itu salah satunya tak beli, tak mahari. Nah, ini salah satunya. Nah, warangkanya sederhana. Jadi warangkanya bisa dibilang ini mungkin warangka kayak warangka ala kadarnya gitulah. Karena mungkin untuk di warangka aslinya mungkin sudah rusak. Jadi diganti warangka seperti ini oleh pemiliknya dahulu. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya ini, sobat. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Mungkin di antara sobat sudah ada yang bisa menebak ini kira-kira pamor apa. Nah, ini kalau di dalam pengetahuan Tosana Aji saya, sobat, ini masuk di pamornya pamor lentang kemukus. Nah, kalau Anda melihat itu di bagian atas itu dia seperti kayak pamor adek atau pamor sodolanang, dan di bagian bawahnya dia ini menggumpal. Nah, menggumpal seperti kalau di bagian bawah ini seperti kayak pamor kul buntet. Nah, ini pun juga sama seperti ini. Ini kemarin saya tanyakan kepada teman saya, ini estimasinya apa kira-kira, Mas? Ini estimasinya masuk di Majapahit, estimasi Majapahit, sobat. Jadi kalau Anda melihat di sini untuk di pusakanya, mungkin ini memang bukan dipakai sebagai pusaka perang, tapi lebih kepada yoninya, kayaknya seperti itu, sobat. Pusakanya istimewa. Kata teman saya, mudah-mudahan ini nanti di atasnya nggak ada panahnya. Kalau ada panahnya berarti masuknya nanti di Satria Pinayungan, sobat. Ini pun kalau memang di atasnya ini ada seperti kayak panahnya gitu, berarti juga rezeki double ini bagi saya ini. Nah, kemarin tuh waktu saya melihat gitu loh, melihat di statusnya, tak lihat untuk di pusakanya sendiri itu untuk di garis adeknya ini dia sampai ke ujung bilahnya. Jadi dia tidak berbelok. Karena kalau berbelok, sobat, ini kalau menurut saya sebuah cita-cita yang tidak sampai ke puncaknya gitu loh. Jadi cita-citanya itu dia nggak sampai. Kalau di dalam pengetahuan Tosana Aji saya itu namanya pamor nerjang landep. Nah, itu seperti itu. Jadi dia berbelok, entah itu sodolanang ataupun juga seperti ini, seperti kayak lintang kemukus. Tapi kalau dia ujungnya itu dia berbelok, dia bukan lagi pamor lentang kemukus atau sodolanang, tetapi di dalam pengetahuan Tosana Aji saya itu namanya nerjang landep, sobat. Nah, ini pamornya sudah terlihat ya. Ini nanti untuk di warangkanya sudah pasti akan saya ganti nih. Warangkanya kayak gini. Ini sudah pasti saya ganti, dan untuk di pusakanya sendiri nanti biar diwarangi oleh tukang saya. Jadi ini pusakanya termasuk pusaka yang bagus, pusaka yang istimewa sebenarnya, meskipun dia berada di sebuah warangka yang sangat amat sederhana sekali. Mungkin di antara sobat ini ada yang sedang mencari pusaka dengan pamor lentang kemukus. Ini pun juga di antara teman-teman Tosana Aji seperti ini juga ada yang bilang pamornya itu pancuran emas. Tetapi kalau untuk saya pribadi ini lebih condong ke pamor lentang kemukus kalau untuk saya, sobat. Ini mudah-mudahan ini nanti setelah diwarangi pamornya terlihat bagus gitu, biar tambah keren. Karena jadi pusakanya ini nanti insya Allah pangling juga, sobat. Jadi yang awalnya dia berbaju kotor kayak gini ya, bajunya ala kadarnya sangat-sangat sederhana sekali, ini nanti akan saya belikan baju baru atau warangka baru biar nanti disulap oleh tukang saya. Menjadi sesuatu yang membanggakan, menjadi sesuatu yang sebenarnya itu
patut untuk dihargai sobat, karena wujud dari Tosan Aji ini adalah wujud dari doa dari pemiliknya dahulu, entah itu pemesannya dan juga empunya, karena membuat sebuah pusaka atau Tosan Aji itu sebenarnya melalui proses yang tidak mudah. Jadi apa ya, perlu laku tirakat tertentu untuk menghasilkan sebuah karya seni, yang mana karya seni ini nanti bisa bermanfaat bagi pemiliknya ataupun juga pemilik seterusnya sobat. Itu seperti itu. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang Jawani. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.